Indonesia memiliki kekayaan alam yang tiada terbatas. Kekayaan alam itu meliputi keanekaragaman hayati, pertanian, dan kekayaan kehutanan. Beras adalah salah satu di antara makanan pokok yang dihasilkan dari bidang pertanian. Tanamannya sebagian besar dihasilkan dari Pulau Jawa. Potensi hasil pertanian yang menghasilkan beras senantiasa dituntut untuk menghasilkan beras berkualitas. Salah satunya beras yang digunakan untuk Kapang Monaskus sebagai hasil teknologi dari hasil penelitian Pusat Penelitian Bioteknologi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia LIPI. Penelitian yang dilakukan oleh Puslit Bioteknologi LIPI adalah beras putih dengan kualitas cukup baik namun tidak bersifat terlalu lengket atau pulen. Beras yang pulen akan menyebabkan lengket satu dengan yang lain dan membuat gumpalan-gumpalan yang akan mempersulit pertumbuhan monaskus. Kapang Monaskus purpurus seperti juga mikroba lainnya atau bahkan makhluk hidup lain pada umumnya memerlukan air untuk keperluan hidupnya. Untuk memenuhi kebutuhan, maka kadar air dari beras perlu ditingkatkan melalui perendaman. Perendaman dilakukan selama semalam dan akan meningkatkan kadar air sampai sekitar 30-40%. Setelah perendaman, beras ditiriskan dan dimasukkan ke dalam botol bersih kemudian ditutup rapat dengan kertas roti. Pemilihan jenis kertas harus tepat agar pori yang dimilikinya harus cukup besar agar udara atau oksigen dan karbon dioksida dapat menembusnya, namun dapat menghalangi mikroba lainnya masuk ke dalam botol. Bila ada mikroba lain masuk ke dalam botol, maka akan terjadi kontaminasi atau menyebabkan adanya pertumbuhan mikroba lain yang tidak dikehendaki. Masing-masing botol jam diisi dengan 100 gram beras atau sekitar setengah dari volume botol. Tujuannya agar ada ruang tersisa yang cukup besar sehingga akan tersedia cukup oksigen di dalam botol. Ruang kosong gunanya untuk mempermudah pengocokan pada saat inkubasi atau masa pertumbuhan monaskus dan pembentukan senyawa atau bahan yang dikehendaki. Setelah beras dimasukkan ke dalam botol, selanjutnya dilakukan pengukusan selama 2 jam. Pengukusan adalah guna mensterilkan atau membunuh mikroba yang dibawa oleh beras dan air yang menempel pada botol atau kertas. Sterilisasi tersebut untuk memastikan bahwa tidak ada mikroba lain yang akan tumbuh pada beras atau kontaminasi. Inokulum monaskus atau biasanya disebut sebagai bibit atau sama dengan ragi untuk pembuatan tape atau tempe. Inokulum monaskus itu disiapkan yang sebelumnya menumbuhkan atau memasukkan sejumlah sel dari Kapang Monaskus purpurus secara aseptik. Prosesnya dilakukan dalam ruang steril atau dalam clean cabinet ke dalam media atau larutan yang berisi tepung beras dengan komposisi sebagai berikut. 5% tepung beras, 0,25% potasium dihidrogen fosfat, 0,15% sodium nitrat, magnesium sulfat 0,1%, MSG 0,1%, 0,001% kalsium klorida, sedangkan keasamannya atau pH diatur pada nilai 6,2. Untuk siap digunakan sebagai inokulum, Kapang Monaskus itu harus dibiarkan tumbuh atau diinkubasi selama 5 hari di dalam alat shaker atau pengocok dengan kecepatan putaran 100 rpm dengan suhu ruang. 5 hari adalah waktu yang dibutuhkan agar populasi sel monaskus cukup banyak, tapi masih berada dalam fase eksponensial dari pertumbuhannya. Inokulasi adalah tahap pemberian inokulum atau bibit ke dalam media beras yang telah disiapkan sebelumnya dan dalam kondisi dingin atau suhu ruang. Pemberian inokulum dilakukan sebanyak 2 ml atau 2% dari berat dan dilakukan secara aseptik.
Yang harus dilakukan oleh siapapun dalam melaksanakan proses pekerjaan dimulai dengan membersihkan tangan dari kemungkinan mikroba lain dengan cara menyemprotkan dan menggosokkan tangannya dengan alkohol 70%. Peralatan yang akan digunakan pun seperti pipet tip dan spatula harus digunakan dalam kondisi steril. Agar Monaskus merata setelah inokulasi, langsung dilakukan pengadukan agar inokulum tersebar ke dalam media secara merata. Inkubasi atau proses fermentasi padat. Botol-botol beras yang telah diinokulasi diletakkan dalam rak yang berada pada ruang produksi. Kontaminan mampu tumbuh lebih cepat dan akan cenderung mendominasi pertumbuhan, sehingga pada pengamatan berikutnya akan terlihat perbedaan yang makin jelas pada botol-botol yang terkontaminasi. Botol-botol yang terkontaminasi harus segera disingkirkan dan dilakukan sterilisasi sebelum dibersihkan. Selain dilakukan pengamatan terhadap pertumbuhan dan mendeteksi kontaminasi, setiap 2 hari, botol-botol tersebut harus dikocok. Pengocokan dimaksudkan agar pertumbuhan berlangsung secara merata dan memberi kesempatan agar oksigen bisa menyebar di dalam botol. Karena kapang Monaskus peperus yang digunakan bersifat aerobik, maka oksigen merupakan bagian penting pertumbuhannya. Tanpa pengocokan, maka pertumbuhannya hanya akan maksimal pada bagian pinggir dan permukaan dari beras. Proses fermentasi atau inkubasi dilakukan selama 14 hari dan selanjutnya dapat dilakukan pemanenan. Hasil panen dari botol dituangkan ke dalam nampan atau loyang aluminium. Selanjutnya dilakukan pengeringan di dalam oven dengan suhu 70 derajat Celcius selama 2 hari atau sampai kadar air berkisar antara 4-5%. Tujuannya agar mikroba tidak bisa tumbuh dengan mudah pada proses selanjutnya, termasuk penyimpanan, sedangkan penurunan kadar air diperlukan untuk mempermudah proses penggilingan. Penggilingan dilakukan dengan alat giling listrik dan dihaluskan sampai kehalusan tertentu sesuai dengan permintaan pemesan. Sebelum dikirim dan dikemas ke pemesan, sterilisasi adalah mutlak. Caranya dengan memasukkan Monaskus powder ke dalam kantung kertas tahan panas ukuran 2 kg dan menyimpannya dalam oven pada suhu 160 derajat Celcius selama 2 jam. Tujuannya untuk membunuh semua mikroba yang kemungkinan masih ada di dalam produk serta untuk memastikan bahwa proses fermentasi sudah berhenti. Pada setiap batch produksi, selanjutnya dilakukan pengujian atau analisa kimia dan mikrobiologi, terutama hasil produk siap kirim. Penelitian dilakukan di Pusat Penelitian Bioteknologi LIPI, juga mengirimkan sampel ke Laboratorium Terpadu Institut Pertanian Bogor IPB, gunanya untuk mengetahui hasil keakuratan hasil pengujian. Analisa kimia meliputi kandungan lovastatin, fat atau lemak, protein, serat kasar, kadar air, kadar abu, karbohidrat. Analisa mikrobiologi meliputi total suplemen layak konsumsi, kandungan bakteri harus kurang dari 10.000 koloni per gram bahan. Pengujian lainnya adalah pengujian terhadap keberadaan mikroba patogen, dan tentunya tidak diinginkan untuk adanya mikroba patogen yang tumbuh dalam produk yang dikirimkan. Demikianlah pekerjaan teknologi dari sebuah penelitian yang dilakukan para ahli pada Pusat Penelitian Bioteknologi, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia